Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajar Nama Ilmiah. Aglonema ini salah satu yang menjadi pelipur di masa pandemi untuk banyak orang. Dia disukai, kemudian diburu, tapi kemudian banyak juga yang patah hati karena aglonema ini. Sebab setelah berhasil mendapatkannya, hanya dalam waktu hitungan 1-2 minggu, dia sudah mati. Nah, teman-teman, mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Begitu melihat aglonema suksom ini, langsung jatuh hati, kemudian ikut berburu dan berhasil mendapatkannya. Tapi yaitu, baru 1-2 minggu, aglonemanya sudah lonyot, akhirnya mati. Teman-teman, ini kita cerita-ceritanya sambil ganti media tanam ya. Karena untuk ganti media tanam, ya teman-teman udah banyak lah. Bisa lihat, cek di video-video saya sebelumnya. Apa sih manfaatnya ganti media dan berapa kali kita harus ganti media. Dan kenapa kita harus ganti media tanam. Itu teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Kali ini kita cerita-cerita aja tentang aglonema ini. Karena bagi saya, mungkin juga bagi banyak orang, aglonema ini menjadi daya tarik tersendiri ketika di awal-awal masa pandemi. Dan tadi ketika saya mau ambil untuk ganti media ini, saya jadi teringat bagaimana aglonema ini dulu diburu, dan penasaran juga bagaimana kondisinya saat ini, apakah dia masih banyak diminati atau bahkan udah ada yang lain. Karena seperti kita tahu, akhir-akhir ini juga banyak jenis-jenis ID-ID baru yang muncul. Nah, karena rasa penasaran itu, akhirnya saya coba googling, cek di toko-toko tanaman hias online, bagaimana penjualan dari aglonema ini. Nah, ini hasilnya. Ini seperti teman-teman lihat, aglonema suksom ini ternyata hingga saat ini masih tetap banyak diminati. Terbukti dia masih di beberapa lapak online itu masih menjadi produk terlaris. Ditambah lagi dengan harganya yang saat ini sudah cukup terjangkau. Ada yang sudah seperti tadi terlihat, itu harganya ada yang sudah di bawah 100.000. Kalau sebelumnya harganya di atas 200 ribuan, sekarang sudah nyaris sepertiga harga pada saat awal-awal masa pandemi. Padahal sudah ada juga aglonema baru seperti Red Queen yang warnanya nggak kalah nyentrik dibanding suksom ini. Tapi entah kenapa aglonema suksom ini masih tetap menjadi primadona. Dan saya pun secara pribadi juga sama. Hingga saat ini buat saya aglonema suksom tetap salah satu aglonema yang menarik. Entah mungkin karena warnanya yang memang menarik, atau justru karena waktu untuk memahami karakteristik dari aglonema ini butuh waktu yang lama, sehingga dia menimbulkan rasa penasaran. Nah, ini teman-teman, yang aglonema suksom ini sebenarnya media tanamnya itu paling lama usianya baru 4 bulan. Tapi saya sudah ganti karena memang yaitu upaya untuk menjaga agar si tanaman ini tetap sehat dan bisa berumur lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya saya juga mengalami hal yang sama, merawat aglonema ini baru usia paling lama 1 bulan itu sudah mati. Baru berhasil merawatnya itu setelah pembelian yang ketiga, dan itu pun masih tetap mengalami setelah berhasil membuatnya rumpunan. Tapi ternyata pada saat melakukan pemisahan anakan, hanya 1 anakannya yang selamat, sementara 2 yang lainnya itu membusuk. Kalau yang ini aglonema suksom yang keempat yang saya beli, dan ini umurnya sudah lebih dari 1 tahun. Kalau sebelumnya saya punyanya yang dominan warnanya merah. Kalau yang ini warna hijaunya cukup banyak. Dan saya perhatikan dibandingkan yang dominan warna merah sebelumnya itu, daya tahan yang ini
lebih tinggi dibandingkan dengan yang warna merahnya itu dominan. Bahkan kalau yang sebelumnya itu warna hijaunya itu sangat sedikit, hanya di pinggir-pinggir. Bahkan ada yang beberapa daun itu warna hijaunya sama sekali sudah tidak ada. Nah, karena klorofilnya itu sedikit, akhirnya si tanaman itu dia lebih sensitif dibandingkan suksom yang jenis yang ini, yang warna hijaunya lumayan banyak. Dan itu wajar, karena dengan zat klorofil yang lebih banyak, suksom yang jenis ini proses fotosintesisnya bisa lebih baik. Unsur hara yang ada pada media tanam yang diserap oleh akar itu bisa dimasak dengan baik dengan bantuan klorofil yang lebih banyak pada suksom yang jenis ini. Sebaliknya, yang warna merahnya lebih dominan dan zat hijau daunnya lebih sedikit atau klorofilnya lebih sedikit, itu tentu saja zat makanan yang bisa dia masak di daun itu lebih sedikit. Asupan makanannya berkurang, tentu membawa pengaruh pada daya tahan tubuh dari si tanaman ini. Nah, ini teman-teman, proses ganti media tanamnya sudah hampir selesai. Terakhir saya akan lakukan pencucian daunnya, karena seperti teman-teman lihat itu debunya sudah sangat banyak. Kalau untuk pencucian daun ini saya tidak rutin melakukannya, hanya sesekali kalau memang saya lihat debunya sudah sangat tebal, karena memang debu yang menutupi permukaan daun itu bisa menghambat proses fotosintesis. Jadi sesekali perlu kita bersihkan daunnya. Proses pencucian daun ini bukan hanya membersihkan debu yang ada di permukaan daun, tapi juga bisa membantu untuk menghilangkan jamur-jamur yang biasanya suka tumbuh atau bersembunyi di belakang daun. Nah, proses pencucian daun ini bisa sekaligus untuk menghilangkan jamur-jamur itu. Setelah tadi penyabunan, tentu yang gak kalah pentingnya adalah pembilasan dengan air agar busa-busanya benar-benar hilang dari daun dan media tanamnya. Nah, ini teman-teman, hasil akhirnya aglonemanya sudah kembali kinclong. Teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya ya. Dah.